246 karya dalam pameran kami. Kebetulan saya kuratornya. Alhamdulillah dari 246 itu 220 laku semua. Dan uang itu tidak diberikan saya tidak mau digaji. Saya tidak mau digaji, saya tidak bisa berkarya, saya bisa berkarya, tapi saya tidak akan urun karya, tetapi saya tulisan. Begitu tulisan saya bisa bentuk, malah bayar sebelumnya uang yang sekian pun disumbangkan teman-teman dari Kamboja. Karena mereka berkaryanya tidak di Kamboja, ada yang dari Prancis untuk seni pertunjukan, kemudian di Inggris, kemudian di beberapa Italia dan sebagainya. Sebab Kamboja ini kalau orang yang berkaya dan melebihi dari pemerintah, pinternya dianggap lebih mati. Banyak sekali orang pinter. Nah ini mas, nah ini kebetulan kita kita bersama-sama itu menyatu, mencoba untuk pameran tahun depan bisa nggak pameran luar negeri dicetak online saja. Tapi dengan catatan, itulah dipentingkan. Kalau Mas Dibio sudah langsung dari bayar, kalau ibu dan bapak sekalian mau ke bayar, harus diseleksi dulu yang bagus. Nah ketika diseleksi itu dibutuhkan kurator. Nah sebelum dipamerkan, sebulan sebelumnya karya ini sudah masuk, lalu dikonsultasikan sehingga seperti di Salon Delvius, bagus baru dipamerkan, mudah-mudahan bisa laku mas Pak. Ini bisa membantu, khusus IPI Surabaya aja, nggak usah ke sana-sana. Kita buktikan kerjasama antara IPI dengan Galeri 52 untuk memamerkan pada tingkat internasional. Nah nanti kita tuliskan di dalam bahasa Inggris, oke, dan nanti kita tuliskan sehingga karya-karya ini bisa dipamerkan tuh tahun 2025. Tahun 2024 ini mohon menyatu bersama-sama dengan catatan. Jangan seperti yang sudah-sudah. Jangan seperti yang sudah-sudah. Begitu terkenal lalu ditinggalkan Lima Dio. Lalu dia kerjasama dengan bayar sendiri itu ditinggal. Kalau perlu malah diinjak, jangan. Itu bersamaan. Ya kalau seniman-seniman Surabaya bisa bersama, nanti kalau sudah besar, tetap aku hasil dari 52, walaupun bisa bertingkat internasional. Kalau seperti Mas Dibio kan Kamboja, karena itu sudah bagus betul bagus diambil. Kalau Bapak itu kan belum. Yuk kita bersama-sama dari bawah. Ya, dari Galeri 52 bisa mengangkat dari beberapa seluruh Indonesia. Pameran dari teman-teman dari Garut atau yang masuk ya silakan mau ikut jadi kembangkan. Untuk berikutnya nanti kita buat sebuah ADART yang bisa masuk ke sini. Ini hanya untuk mengawali, jangan mengikuti Mas Dibio yang sudah kabupaten luar biasa. Orang iso ditiru. Karena sejarahnya luar biasa dia, gitu ya. Teman-teman pada cerita pada saya, Dibio bisa itu Mas Dibio aku nanti blognya sakit zaman di sini. Tapi sekarang kan luar biasa. Dan dia mau berbagi. Pelukis-pelukis terkenal internasional mau diundang pameran dengan ibu belum tentu bisa. Hanya Mas Dibio yang mau turun ke bawah. Undangan dari pesawat, belum mau pameran, nggak mau. Coba aja diundang, mau nggak? Oh maaf begini. Ya coba nih, siapa tunjuk dan dulu masuk di IPI. Yang musuhnya Mas Maaf itu, dia sudah terkenal. Saya kurator pertama kali, suruh pamer di sini, nggak ada mau. Ya kan? Hanya Mas Dibio yang mau begini, karena ingin mengangkat teman-teman Surabaya naik. Sudah Mas Dibio, kita mau pamer menunjukkan bahwa ini kualitasnya ada seperti gitu ya. Nah, itu Ibu dan Bapak sekalian, untuk sementara saya bercerita. Monggo nanti kalau mau diskusi ke depan tuh karya-karya harus seperti apa. Monggo, Mas. Terima kasih Bapak Ajar Wamadi. Apa yang kita dengarkan dari Bapak Ajar Wamadi selalu banyak ilmu yang kita serap. Sesi selanjutnya untuk sesi selanjutnya ada tanya jawab. Baterainya jawab. Ada tanya jawab. Silakan yang mau tanya jawab kepada Bapak Ajeng atau kepada Mas Dibio, Ibu Ir. Silakan. Pada siapa dulu? Perkenalkan nama.
Terima kasih. Nama saya Ibu Sri Widyatri Putri. Maaf ini walaupun saya sangat baru saja mengenal seni lukis. Ya. Mungkin dari sekitar dulu saya pernah kanvas itu seperti apa, warna seperti apa. Tapi mendengar uraian dari para praktisi dan akademis ini, dari Mas Tidjo maupun Pak Ansar, yang penting saya ingin bertanya, menjadi pelukis dengan lukisan yang mungkin katakan baik, kicing, maksudnya itu perlu aspek teoriisnya ataupun aspek penganganannya, ataupun pelukis apa yang melukis itu kalau menurut Pak Hajar tadi memiliki semion tertentu, ciri semion tertentu, atau yang terpenting apa yang menjadi supaya lukisan itu menjadi lukisan yang katakanlah baik ya. Mungkin kata tadi Pak Hajar relatif, tapi poinnya lukisan itu ya lukisan yang baik itu apa karena objeknya, dua karena ide semionnya, atau apa mungkin saya tidak mungkin kurang tahu karena baru saja mengenal lukisan. Itu saja. Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya. Kepada siapa ini yang berhak menjawab? Mungkin dari Pak Hajar juga bisa, dari Mas Tidjo juga. Proses panjang itu yang pasti, proses panjang. Teori lahir setelah, kalau saya ya, teori lahir setelah pengalaman mendapat, sehingga dari apa yang saya jalani, pengalaman yang terjadi pada diri saya, itulah kemudian dari situ saya bisa berkata-kata. Oke. Jadi pada awalnya ya otomatis yang namanya lukisan itu ya ilmu dasarnya harus dipahami dulu. Ilmu dasar itu menyangkut garis, menyangkut karakter media, menyangkut tentang komposisi yang terdiri dari warna, kemudian bidang, garis, dan sebagainya. Cuma permasalahannya sekarang ini banyak pelukis yang belum paham tentang ilmu dasar, tiba-tiba mengisi kanvas dengan caranya sendiri, dari situ kemudian menuntut bagaimana bisa laku ya. Itu banyak sekali yang demikian. Padahal selain karya bagus, itu karya bisa dipercaya oleh publik, itu kan tidak lepas dari merek. Tidak lepas dari merek. Jadi kalau merek kita itu sudah dipercaya ya sudah, dan semua ada penggemarnya kan. Seperti itu. Kemudian juga bagaimana cara kita meletakkan karya kita. Podo-podo selono itu disandalkan di pasar sore karena ning Sogo beda. Cuma permasalahannya untuk bisa masuk ke Sogo kan juga perlu persyaratan yang tidak mudah. Perlu persyaratan yang tidak gampang. Nah, persyaratan ini yang seringkali terabaikan oleh para pelaku. Asalkan bisa ngisi kanvas, kemudian mimpinya, keinginannya, apa yang untuk perbuat ini bisa menghidupi. Ini yang terjadi hampir semua.
Padahal untuk itu ya ampun, seperti yang aku rasakan sendiri, itu tidak sesederhana itu. Ya seperti yang aku katakan tadi bahwa aku butuh pemahaman tentang manajemen, butuh pemahaman tentang marketing. Kemudian aku harus menata personalitiku, dan itu butuh bertahun-tahun. Itu pun terpikir setelah berjalan sekian waktu, ketemu ini, akhirnya itu membuat aku berpikir dan mati dewe. aku harus melaksanakan. Dan sekarang kan aku tinggal melangkah, tinggal berjalan. Prosesnya banyak sekali yang teman-teman tidak memahaminya. Paling-paling DB kadang ini kok paling yo, kok larang yo, kok laris yo, seperti itu. Padahal permasalahannya sementara tadi merek masjid itu banyak sudah mempercayai bahwa kalau aku punya lukisan merek ini, merek masjid ini, aku tidak membuang uang sia-sia. Itu permasalahannya. Kalau persoalan lukisan baik, buruk, itu asalkan panjenengan sudah memahami ilmu dasarnya dan tahu melukis itu apa dan bagaimana, tidak perlu lagi lukisanku apa enak. Pelukis yang baik itu pelukis yang sudah tidak perlu lagi berpikir tentang bagaimana melukis dengan baik. Jadi kalau misalnya sudah yakin bahwa ini garis pribadiku, ya sudah, seobah-obahe, ya ini pribadiku. Ketika berani tanda tangan, maka ada konsekuensinya. Kalau tanda tangan lukisan sudah kita tanda tangan, maka kita harus berani membela apa yang terlahir. Seperti itu. Jadi soal lukisan baik, buruk, bagi pelukis yang sudah memahami, sudah akrab, sudah mengenali garis pribadinya, maka dengan otomatis lukisan itu baik. Dan pelukis yang baik, pelukis yang sudah tidak lagi berpikir bagaimana berkarya dengan baik. Karena ya karya itu jiwa itu tadi. Saya rasa demikian jawaban saya. Mungkin Mas Kejar bisa mengambil. Terima kasih. Sekarang soal karya seni pun baik apa tidak. Tapi Bapak sekalian, kebetulan sekarang kita hidup di era kontemporer. Era kontemporer itu diisi dengan post-modern. Kalau ada kata post-modern, sebelumnya pasti ada modern. Modern dan post tadi setelah modern. Namanya post-modern. Nah, modern sebelumnya adalah bisa tradisional, bisa klasik, bisa kerakyatan. Nah, ini ketika kita berangkat dari tradisional, itu yang mengikuti hanya sekitar tradisi saja. Rakyat hanya sekitar yang di situ. Nah, sekarang menuju ke modern. Orang modern itu musuhnya tradisional. Maka orang-orang modern di tahun 75 saya mengikuti perkembangan itu. Mereka kalau karya-karya itu kelihatannya ada ornamennya sedikit, dianggap karya apa ini jelek. Nah, sekarang hidup di postmodern, karya itu tidak ada yang jelek. Semua bisa. Dan kalau Bapak Ibu kemarin hadir di Yogyakarta, ada Festival Kesenian Yogyakarta, ada Biennale, ada Art Job, itu udah banyak sekali. Nanti bisa melihat perkembangannya. Tiba-tiba hanya beberapa bentuk dipasang di kota udah karya seni. Karena sudah berbeda. Kalau zaman klasik itu keterampilan teknik itu nomor satu. Artinya kalau menggambar semua harus maju terus sampai di sini dan sebagainya. Kemudian berkembang. Yang penting ekspresinya.
sejak tahun 1911 orang-orang itu berpindah dari Eropa ke Amerika. Karena zaman dulu itu Amerika bukan Eropa, maka Amerika mau membuat konsep sendiri namanya ekspresionistik. Di tahun 1916 muncul abstraksionisme. Jadi mereka lalu berangkat ke sana. Nah, Eropa itu masih kata pakai isme, realisme, naturalisme. Tapi kalau sudah di sana sudah tidak bicaranya isme, tapi bisa bicaranya juga dikasih art. Asal itu begini dianggap seni. Misalnya pop art, ya, instalasi art, gitu kan. Jadi kemudian banyak sekali optik art, ya, chauvinisme art atau chauvis art. Chauvisme yang ada di sana, tapi yang art berbeda dan ini berkembang. Nah, keuntungannya dari karya-karya postmodern ini semua menghargai, tidak membedakan tradisional maupun tidak. Itu semuanya dianggap baik. Namun ada satu kata. Saya senang dan saya setuju dengan apa yang dikatakan oleh Mas Abidro. Harus belajar mulai dari awal. Apa yang disebut dengan komposisi. Gitu ya. Setuju, itu pertama kali. Nanti kalau perkembangannya mau pakai yang ornamentik, ya boleh silakan. Tapi komposisinya harus tepat. Penggunaan warnanya ya harus tepat. Ya gitu kan. Namun setelah postmodern, warna pun juga boleh dirubah. Di dalam teorinya, kalau sedih warnanya apa? Kalau merah warnanya apa? Seperti bendera kita. Tapi di postmodern, saya sedih bisa warnanya merah. Nah, mantel sedih kan bagian dari mantel. Saya buat merah, nggak apa-apa. Karena yang penting bisa memberikan ulasan. Itu kalau dalam karya-karya itu. Makanya kalau Bapak Ibu ditanya sama saya dengan Mas Dibyo, karya yang baik seperti apa? Ya pokoknya itu seperti apa, nanti kalau pembeli seneng ya itu dianggap baik. Kelihatannya jelek tapi dibeli ya boleh kan gitu kan. Nah, makanya saya katakan itu relatif. Nah, kalau Mas Dibyo sudah punya, artinya pelajaran itu dimulai dari pengalaman. Maka yang namanya lukisan atau seni yang utama adalah tetap belajar terus. Bahwa dari pengalaman yang ada itu kemudian dikembangkan. Dari pengalaman itu untuk ide, untuk teknik, dan untuk media berkembang. Apalagi yang terbarukan nanti ada yang disebut dengan seni interaktif. Saya baru saja mereview calon S3, kurator yang terkenal, Mas Sujit ya, Datanto yang akan segera ujian S3. Itu juga seni interaktif. Itu seperti apa? Bisa nggak? Dulu ada nyanyian kemudian dihilangkan diganti sairnya sendiri. Itu sudah ngetek, itu sudah interaktif. Nanti dimarah lagi, potong lagi, tambah lagi. Termasuk mural, termasuk karya seni seperti itu semuanya. Kan gitu kan? Sampai dulu pernah ada karya yang diurak-urak sama Nasirun kan gagal sekali Pak Hidayat. Nah kebetulan saya yang sidangnya saya mengikuti. Oh so menyelesaikan hanya Mas Jajan. Lalu panggil saya di persidangan rame karena karyanya Pak Hidayat yang harganya 1,1 M oleh Nasirun diorek-orek jadi karyanya dia. Oh ini penghinaan dan sebagainya. Ini kan gaya baru yang namanya kontemporer. Boleh ngorek-orek mau belajar burin karya boleh. Wah nggak sudah saya bilang nggak diorek-orek jadi geger kan gitu kan sampai di sidang. Nah ini ahlinya cuma satu, panggil Hajar. Saya dipanggil di pengadilan, saya menjelaskan. Juga termasuk Mas Herman yang istrinya dua, karyanya itu jadi bingung, abstrak gitu, yang orang asem itu. Kalian bingung kan? Setelah ini mau cerai yang mana? Dua-duanya minta cerai jadi sendiri. Minta bagian karyanya semua dibagi dua. Kamu satu ini semua Mas Hadiman. Nah, itu kan di persidangan saya yang tetap saya itu jadi dianggap tokoh ilmuwan yang selalu membela mereka. Satu lagi yang kemarin pameran kaligrafi ini yang namanya Pak Badal itu orangnya kayak kolektor Mas. Ya. Kebetulan kolektor disodori lukisannya Avandi pakai sertifikat, nggak mesti disebut ya. Ternyata setelah dicek sertifikatnya palsu, tanda tangannya palsu semua, dan karyanya juga palsu. Akhirnya apa yang terjadi? Keluarga Avandi nuntut Pak Badal. Ini kan direkturnya Waskita Karya Mas. Nah, ramai di persidangan. Akhirnya saya sedang mengajar, Mas minta tolong ini Pak Badal sedang dianggap
penadah lulusan palsunya Avandi. Padahal habisnya berapa? 15 M, Mas. Dipalsu sampai dia itu hilang 15 miliar. Yang maaf yang kemarin yang ikut pameran di Reman Art House siapa? Nah itu Mas, yang namanya Pak Kiai Reman Art House yang berikan nama saya, Mas. Itu Pak Badar sekarang kan jarang sekali muncul kata itu. Nah akhirnya di persidangan tetap mengundang saya. Asal ada permasalahan seperti itu saya diundang. Akhirnya saya jelaskan, ya sudahlah itu pendidikan, maka karya-karya itu tidak dijual lagi dan tidak digunakan, dipamerkan. Lalu saya membelokkan, saya undang murid-murid ini loh bentuknya karya Avandi dan sebagainya, tapi ini palsu, jelaskan gitu. Akhirnya polisian dan kejaksaan lalu bebas nggak apa-apa. Kalau Mas dari KPK dulu mesti rame Pak. Iya, karena dianggap itu semua karya itu palsu, Pak. Tapi hebatnya ada yang bisa membuat sertifikat nanti dari Bapak sekalian. Makanya yang ke depan pun juga nanti kalau masuk di 52, Bapak Ibu masuk 52 kalau mau pameran mohon disertifikasikan dulu. Syaratnya sertifikasi adalah selain ini sudah sukses ya. Kalau yang dari bawah harus ada kurator yang menandatangani bahwa itu karya asli. Nah, nanti akan dikeluarkan misalnya 52, keluarkan 52, bosnya 52 dan kurator. Silakan ditunjuk di Surabaya banyak kurator. Jadi nggak mesti saya, Mas Pak. Jadi silakan ditunjuk. Dan itu tidak dirubah 3 orang atau 2 orang. Nanti yang mendatangani seperti itu. Begitu ya. Jadi itu menjualkan. Agar apa? Kalau ditanya ini asli. Nah, jangan seperti yang ada. Tanda tangannya nah, lulusannya Avandi cuma tanda tangan Avandi seberapa semua orang bisa. Nah, jadi begitu tidak saya tuh sekali kalau yang namanya lukisan yang terbaik itu adalah lukisan yang dari hati, coba mulai dari hati, menangkap objek, bisa diinterpretasi, bisa sesuai dengan nilainya, bisa menambahkan, kemudian bisa membuat mekong-mekongnya dari objek, silakan. Tetapi itu adalah imajinasi dan ide dan gagasan. Sekali lagi saya setuju. Kalau sudah mau ditempelkan harus mengenal namanya komposisi. Kalau Mas Abi sudah cerita bagaimana garis, bagaimana warna, bagaimana rasa yang ditampilkan. Itu harus dengan pelatihan. Tidak bisa sekaligus. Gitu, Bapak Ibu sekalian. Ngomong kalau mau dilanjut diskusinya. Terima kasih Pak Hajar atas pencerahannya. Untuk teman-teman lagi yang siapa yang mau bertanya lagi, Ibu Idina silakan. Ada meja. Boleh. Jawab. Pak Andi Putus silakan. Trouble. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Saya memperkenalkan nama saya Andi Kiutus. Saya termasuk adik kelasnya Mas Dibio di kampus ITB Surabaya. Cuman 93 saat itu semester 1 Mas Dibio kalau nggak salah pameran di Hotel Miramar. Jadi saya hadir saat itu dan Mas Dibio ini istiqomah sampai sekarang. Salam sehat selalu Mas. Oke, jadi ini Mas terkait dengan leaflet yang dibagikan oleh panitia atau disebarkan oleh panitia bahwa saat leaflet ini temanya adalah isu seni lukis 2020. Sekarang kan marak banyak pameran-pameran pasca pandemi ini. Nah, prediksi panjenengan Mas Dibio terkait dengan seni lukis di Indonesia, terutama di Surabaya ini bagaimana untuk tahun 2024 dan kedepannya, apalagi pasca pemilu. Terus yang kedua, saya sepakat dengan Pak Hajar tadi, Mas Dibio itu susah diundang. Nah ini kok hadir, makanya saya sempatkan dari Gresik ke sini untuk berjumpa dengan Mas Dibio. Nah, apakah sama Mas yang disampaikan Pak Hajar tadi terkait dengan sertifikat lukisan? Tadi kan harus di ini ya, kurator. Nah, Mas Dibio sendiri
yang saya lihat pernah diposting di Facebook itu tanpa kurator. Nah, karena sudah apakah seperti itu realitasnya untuk sertifikat seperti itu, Mas. Terus yang ketiga, ini ditujukan kepada Mas Dijo dan juga Pak Hajar. Saya sangat interest dengan cerita Mas Dijo tadi waktu di Korea itu. Melihat Korea yang sudah sangat maju peradabannya, padahal selisih 1 hari dengan Indonesia merdekanya, tapi menghargai apresiasi benar pada para seniman. Tapi di sini kok kebalikannya, kayak hutan belantara. Jadi sangat mengenaskan. Nah, panjenengan sudah punya nama besar, terutama Mas Dijo, barangkali nanti presiden yang terpilih itu di lobby khusus supaya auranya itu masih gak koyok Korea, yang mirip-mirip mendekati ini. Terutama Pak Hajar juga secara akademis nanti bisa nembus ke Menteri Kebudayaan. Lebih tepatnya seperti itu, karena kalau tidak dilewatkan sistem, ya nasib-nasib para seniman ya seperti ini terus gitu, yang disedihkan oleh Mas Dijo tadi. Saya rasa itu saja. Terima kasih, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk itu Mas Dijo ya, kami persilakan untuk menjawab. Persoalan saya mudah diundang, ya karena aku ini sopo sih gitu loh. Karena aku benar-benar berangkat dari bawah sekali. Jadi kadang-kadang saya juga dalam kesendirian seringkali juga geli. Kok banyak sih orang-orang mengatakan aku ini sukses, gitu. Apa ya sukses itu kayak gini, gitu. Kok sih gampang, nah, gitu loh. Jadi kalau misalnya mengukur seorang Mas Dijo sebagai kesuksesan, saya rasa itu bagi saya, ya kalau aku ya gini, gitu. Kok mungkin itu saya gitu ya. Seperti itu. Jadi kalau misalnya ingin sukses hanya seperti itu ya, nggak usah pinter. Goblok kok kayak aku ya. Gitu. Kemudian persoalan apa tadi ya? Yang berikutnya tadi ya. Sertifikasi. Yang kedua tadi permasalahan apa, Mas? Oh, tentang sertifikat karya. Oke. Sertifikat itu sebenarnya apa ya? Aku dulu ketika pertama kali mengeluarkan sertifikat kan tahun 89. Yang ketika teman-teman belum berpikir, bahkan galeri belum berpikir. Ya, anyar pora. Dan saya sempat tertawakan oleh teman saya. Oh ya, soal seperti itu. Belum pakai. Tapi ternyata kemudian apa yang saya lakukan diikuti, gitu. Dan terus terang saja pelukis Indonesia paling keren sertifikat aku sekarang. Itu betul, benar. Itu kan fungsinya untuk apa namanya? Untuk otentik, itu otentik. Sementara kalau saya otentik karya saya itu tidak cukup dari sertifikat. Di dalam karya pun ada protek di saya. Dan protek karya ini saya berlakukan sudah sejak udah cukup lama sih. Cuma sekarang lebih keren lagi karena kebetulan kan anak saya yang kedua di Jerman. Anak saya setelah S2 di ITS, kemudian ke Jerman S3 di apa namanya, dibiayai oleh perusahaan arsitektur di sana. Anak saya kebetulan bagian perancang. Kemudian saya minta ke anakku si Cinta ini, yang Sabtu Minggu dipergunakan waktunya nyoba kerja di museum. Ternyata dengan membawa video galeri ini,
membawa foto-foto karya Bapak dia diterima. Nah, sekarang dia selain kerja di itu perusahaan arsitek itu, dia kerja di museum di Berlin. Dari situ akhirnya aku gini, kamu tahu nggak set yang dipakai untuk restorasi karya-karya museum itu kayak apa? Tapi belum, tolong kamu berusaha pelan tapi pasti set apa yang dipakai restorasi. Akhirnya dia menemukan. Dan cat itu tidak dijual umum untuk pelukis umum, tapi memang cat itu hanya diperuntukkan bagi restorasi karya-karya museum. Akhirnya anakku bisa dapat cat itu dengan membawa bukti bahwa dia kerja di museum setempat. Dikirimlah ke Indonesia. Sekarang karyaku keren, jadi lukisanku itu kalau mau ke luar negeri sampai Singapura dijamin tertib, kecuali sang pembeli, sang pemilik, sang kolektor itu membawa surat dari saya, membawa surat dari Dirjen Kebudayaan yang menyatakan bahwa karya ini memang sudah menjadi milik yang membawa. Lukisan saya itu kalau dites dengan metal detektor bunyi. Saya Indonesia nggak ono. Itu kenapa akhirnya lukisan Mas Dube itu punya tempat tersendiri di mata orang-orang the have di Jakarta maupun di tempat yang lain. Makanya kenapa ketika aku pameran di unit galeri di Jeju, Korea Selatan, 33 karya tidak bawa pulang saya. Itu pameran pertama kali di Korea Selatan. Itu.